Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami mau menjelaskan tentang hasil progres proyek kami yang berjudul Analisis Sentimen Isu Pernikahan Ari Kriting di dua podcast berbeda menggunakan Naive Bayes dan juga Random Forest. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Fajar Syahbudin dengan NIM akhir 142. Saya Fajriya Rasmi dalam dengan NIM akhir 191. Dan saya Desmond Aulia dengan NIM akhir 163. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan tentang latar belakang kami. Perkembangan YouTube sebagai platform digital membuat kolom komentar menjadi ruang ekspresi publik yang spontan dan beragam. Hal ini memungkinkan peneliti melihat persepsi masyarakat secara langsung, termasuk terhadap isu pernikahan Ari Kriting yang kembali ramai dibahas melalui berbagai podcast. Komentar di YouTube yang cenderung tidak terstruktur dan penuh bahasa informal membutuhkan pengolahan menggunakan teknik Natural Language Processing atau NLP agar dapat dianalisis dengan baik. Melalui proses tersebut, penelitian ini bertujuan melihat kecenderungan sentimen publik serta memahami bagaimana perbedaan karakter pada kanal dapat mempengaruhi respons emosional penonton. Kemudian ada juga rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama yakni bagaimana tahapan preprocessing meliputi cleansing, normalisasi teks, stop removal, dan juga stemming dapat diterapkan secara efektif pada dua dataset komentar YouTube tersebut. Kemudian rumusan masalah yang kedua yakni ada bagaimana hasil filter engineering seperti TF-IDF dan juga Packelford mempengaruhi kualitas representasi teks pada tahap proses analisis. Kemudian rumusan masalah yang ketiga ada bagaimana performa awal algoritma Naive Bayes dan juga Random Forest dan mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan juga netral. Rumusan masalah yang keempat, apa saja hambatan yang muncul selama proses pengumpulan data komentar YouTube, baik dalam preprocessing hingga pembangunan model klasifikasi. Kemudian saya akan membahas tentang tujuan dalam progres proyek ini. Yang pertama, mendeskripsikan perkembangan proses analisis sentimen pada dua podcast yang membahas isu pernikahan Ari Kriting melalui tahapan preprocessing, pembersihan data, dan juga fitur engineering. Tujuan yang kedua, yakni membandingkan kecenderungan sentimen pada komentar penonton di dua kanal YouTube, sebagai untuk melihat perbedaan opini publik. Tujuan yang ketiga, mengevaluasi performa awal model, Naive Bayes, dan juga Random Forest dalam mengklasifikasikan komentar. Tujuan yang keempat dan juga yang terakhir yakni mengidentifikasi kendala teknis selama proses scraping, preprocessing, pelabelan sentimen, dan juga penerapan algoritma, serta menyusun rencana pengembangan analisis untuk tahap berikutnya. Kemudian, juga akan menyinggung tentang manfaat dari progres proyek kami. Pertama, memberikan gambaran awal mengenai kualitas hasil preprocessing dan representasi teks TF-IDF atau backward pada dataset komentar dari dua kanal YouTube tersebut. Manfaat yang kedua yakni menyediakan analisis awal pola sentimen publik terhadap isu pernikahan Ari Kriting dalam dua konteks hiburan berbeda sebagai dasar analisis lanjutan. Manfaat yang ketiga yakni menghasilkan model baseline menggunakan Naive Bayes dan juga Random Forest sebagai acuan. Manfaat yang keempat menjadi dokumentasi perkembangan proyek untuk memetakan capaian sementara, hambatan teknis, serta perbaikan metode pada proses scraping, preprocessing, dan juga pengembangan model. Kemudian ada juga dataset dan juga referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Dataset yang pertama podcast yang berjudul Ari Kriting Cerita Drama Pernikahan dalam Channel Titik Kumpul. Kemudian dataset yang kedua yakni menggunakan podcast pada channel YouTube Kisis berjudul episode 3 Bang Eri bongkar semuanya dengan tautan sebagai berikut dan juga referensi sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, diagram alur atau tahap-tahapan yang akan kami lakukan, yaitu pertama, setup dan scraping. Kita ambil data komentar dari dua video podcast yang berbeda tadi menggunakan API key kami. Terus selanjutnya ada pre-processing, yaitu membersihkan komentar yang masih kotor seperti hapus emoji, link, dan ubah bahasa slang jadi bahasa baku. Selanjutnya adalah labeling otomatis karena kami belum memiliki label yaitu positif dan negatif dan netral. Jadi akhirnya kami menggunakan metode lexicon based atau kamus kata sederhana untuk menentukan sentimen awal agar bisa mempunyai model pada data tersebut. Selanjutnya ada feature engineering. Feature engineering ini kami mengubah teks komentar menjadi angka-angka statistik menggunakan TF-IDF agar bisa dihitung oleh algoritma. Dan
Selanjutnya, modeling dan komparasi. Modeling komparasi ini kita melatih dua metode yang berbeda, yaitu Naively Bayes dan Random Forest. Lalu lalu membandingkan mana yang lebih baik. Terakhir ada visualisasi, yaitu membuat grafik perbandingan sentimen antara podcast komedi, yaitu Titik Kumpul, dan podcast eh, podcast biasa, yaitu podcast Thesis. Selanjutnya ada analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan pendekatan dalam natural language processing atau NLP, digunakan untuk memahami sikap, emosi, dan opini dalam teks, bertujuan mengidentifikasi apakah suatu pernyataan positif, negatif, atau netral berdasarkan ekspresi subjektif dalam bahasa. Analisis sentimen relevansinya dengan sosial media, yaitu cocok untuk data media sosial yang informal, singkat, dan tidak terstruktur. Komentar YouTube kayak akan emosi, humor, sarkasme, dan bahasa campuran. Jadi Kak, jadi analisis sentimen ini cocok untuk digunakan karena untuk bisa memahami respon penonton tersebut. Kenapa kami mengambil podcast? Karena YouTube itu sebagai ruang persepsi publik. Era digital membentuk persepsi publik dari opini yang dibagikan online, komentar, ulasan, dan teks digital merepresentasikan pandangan kolektif masyarakat. Kolom komentar memberi ruang untuk reaksi emosional, dukungan, kritik, humor. Komentar juga mencerminkan respon penonton terhadap suatu isu atau figur. Jadi dalam komentar itu terdapat banyak sekali emosi yang ada. Terus cabang kecerdasan buatan atau untuk memahami dan menganalisa bahasa manusia, yaitu Natural Language Processing atau NLP. Jadi pada tahapan NLP yang kami gunakan di dalam penelitian ini ada beberapa. Salah satunya itu scaffolding, stop word removal, dan normalisasi. Tujuannya untuk mengubah teks mentah menjadi data numerik. Meskipun ada model modern seperti Word to Fact, BERT, penelitian ini tetap kami menggunakan NLP klasik karena efektif untuk teks pendek dan sesuai data YouTube yang informal. Pendekatan dalam klasifikasi sentimen yaitu machine learning yang kami gunakan yaitu Naive Bayes dan Random Forest serta cepat dan akurat untuk teks pendek. Lexicon Base ini kami gunakan untuk daftar kata-kata positif negatif serta tentukan polaritas otomatis. Dan deep learning ini karena akurasi tinggi tetap lebih berat komputasinya. Dalam penelitian ini kami menggunakan memprioritaskan metode Naive Bayes dan Random Forest sebagai baseline. Next slide. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data yang kita ambil yaitu yang pertama itu web scraping, yaitu mengambil komenan dari YouTube dengan YouTube API Data Library, yaitu PTube, YTDLP, YouTube Comment, Downloader. Yang kedua yaitu penyimpanan data. Hasil scraping itu disimpan dalam format CSV untuk tahapan preprocessing dan analisis. Yang ketiga yaitu pelabelan dataset, memberi label pada sumber kanal, yaitu titik kumpul atau KISIS. Selanjutnya, yaitu tujuannya itu untuk menyiapkan teks komentar agar dapat dianalisis menggunakan metode NLP. Tahapan preprocessing yaitu yang pertama itu scaffolding, mengubah huruf menjadi kecil untuk menyeragamkan format. Yang kedua yaitu cleaning, menghapus elemen yang tidak diperlukan, URL, tag akan username, hashtag, angka, tanda baca, spasi berlebih, emoji, dan karakter non-ASCII. Yang ketiga yaitu normalisasi kata yang menggunakan kata tidak baku atau gaul ke bentuk baku. Yang selanjutnya yaitu stop word removal, yaitu menghapus kata umum yang tidak mempengaruhi sentimen, seperti contoh yang, di, dan. Lalu stemming, mengubah kata ke bentuk dasar dengan sastrawi steamer, seperti contoh berlari,
pelari ke lari. Dan selanjutnya yaitu penyimpanan hasil dataset akhir disimpan sebagai dataset titik kumpul CSV dan data thesis CSV. Lalu automatic selection base. Komentar YouTube tidak memiliki label sentimen. Digunakan untuk metode decision based untuk pelabelan otomatis. Lalu menghitung jumlah kata positif dan negatif dalam komentar. Aturan penentuan label yaitu skor positif itu lebih dari skor negatif. Positif, skor negatif itu lebih dari skor positif. Negatif kalau tidak seimbang atau tidak ada kata kunci itu netral. Keunggulannya yaitu sederhana, cepat, mampu menghasilkan dataset terlabel. Digunakan sebagai baseline untuk model naive Bayes dan random forest. Lalu, tahap feature engineering. Komentar hasil processing tadi ditambah dengan label sentimen diubah untuk menjadi numerik. Dua metode yang digunakan yaitu pertama TF-IDF, menilai seberapa penting kata dalam komentar dalam metode, lalu dua back of word, BOW, sebagai pembanding representasi fitur. Yang ketiga yaitu hasil akhir berupa matriks fitur, menjadi input bagi model machine learning yaitu naive Bayes dan random forest. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata mau tingkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.